Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hua Priani dari Prodi PAI semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai tentang media pembelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah, maka penggunaan alat-alat atau media pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Penggunaan teknologi atau media membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan media teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak hanya efektif saja tetapi efisien. Nah, perkembangan pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami perubahan dan mendorong berbagai usaha perubahan. Dalam proses belajar, mengajar, pendidikan agama Islam, kehadiran media pembelajaran sangat penting. Artinya suatu keharusan. Ketiadaan media tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat membantu mengatasi ketidakjelasan materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara, pengantar. Nah, dalam bahasa Arabnya media adalah perantara. Bahasa ilu yang artinya pengantar pesan dari mengirim kepada penerima pesan. Yang mendefinisikan media sebagai segala bentuk alat fisik yang dapat menyesuaikan pesan dan rangsangan siswa untuk belajar. Alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan pesan kepada penerimanya untuk merangsang siswa agar mau dan aktif dalam belajar. Lalu media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu seperti alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawaan pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar kepada siswa. Sebuah media pembelajaran tentu bisa mewakili guru menyajikan informasi berbagai pembelajaran kepada siswa. Jika media pembelajaran didesain dan dikembangkan secara baik, maka peran guru dapat diperankan oleh media pembelajaran meskipun tanpa keberadaan guru. Nah, keberadaan media pembelajaran akan menjadikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak yang lebih konkret. Siswa menjadi aktif dan memperoleh pengalaman langsung melalui media pembelajaran tersebut. Secara garis besar, di sini yaitu tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran agama Islam adalah sebagai perantara atau pengantar yang seperti tadi saya jelaskan, alat bantu mengajar atau sarana pembawaan atau penyaluran pesan, sumber belajar dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemauan siswa untuk proses belajar yang efektif dan efisien. Lalu tujuan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum. Di antaranya yaitu 1. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan terhadap dalam bidang teknologi. 3. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, yaitu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, untuk memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Uraian tersebut yang saya tadi jelaskan merupakan penggunaan media dalam pembelajaran untuk mengefektifkan proses penyampaian informasi kepada peserta didik.
Lalu selanjutnya yaitu media pembelajaran agama Islam, itu fungsi. Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai komponen, atau salah satunya yang tidak kalah penting dengan komponen media. Media memiliki fungsi yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar untuk siswa. Di sini fungsi efektif media visual yang dapat dilihat dan kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Karena gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi atau sikap pendidik, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsinya kognitif media visual itu ditemukan di visual atau gambar, melancarkan pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi komensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang diberikan guru dalam konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatnya kembali. Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini ada fungsi utama. Fungsi utama A. Memotivasi minat atau tindakan. Nah, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan karena melahirkan minat dan perangsang para peserta didik untuk mendengar dengan baik, untuk bertindak memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela atau memberikan sumbangan material. Nah, tujuan pencapaian dari motivasi minat atau tindakan itu mempengaruhi sifat, nilai, dan emosi. Kemudian yang B, menyajikan informasi, dan yang C, memberikan instruksi. Nah, dalam informasi ini, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka menyajikan informasi di peserta didik. Isi dan bentuk penyajian tersebut amat umum. Fungsinya mengantar, meringkas laporan, atau mengetahui latar belakang. Penyajian tersebut berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Nah, para peserta didik dapat tidak hanya mendengar atau menonton bahan informasi, tapi para peserta didik bisa berpartisipasi yang bersifat tidak hanya melihatnya saja, tapi dia bisa juga memperhatikan, lalu bisa bersifat pasif, dan secara mentalnya atau perasaannya menjadi senang, netral. Nah, lalu media yang berfungsi sebagai instruksi, di mana informasi yang dapat dalam media tersebut harus melibatkan siswa dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata, sehingga dapat terjadi materi yang harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar menyiapkan instruksi yang efektif. Lalu di samping itu juga dapat menyenangkan. Nah, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu jenis-jenis media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran dapat dikelompokkan beberapa jenis, seperti media cetak, media rancangan, media visual, audio, dan audio visual. Nah, di sini juga yang dijelaskan atau yang dipaparkan
mengklasifikasi media pembelajaran sebagai berikut ini, yaitu pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya film strip, transparansi, mikroprojection, papan tulis, bulletin board, gambar-gambar, ilustrasi, chart, grafik, poster, peta, dan globe. Yang kedua yaitu alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar, misalnya phonograph, record, transkrip elektrik, radio, dan rekaman pada tape record. Yang ketiga yaitu alat-alat yang bisa dilihat dan bisa didengar, misalnya film dan televisi. Benda-benda tiga dimensi yang biasanya diperuntukkan, misalnya model, spesimen, bak pasir, peta letris, koleksi diorama. Yang keempat yaitu dramatisasi, bermain peran atau sosiodrama, sandiwara boneka, dan sebagainya. Namun di sini juga menurut Rudy Bates, jadi jenis media pembelajaran itu ada 8. Yang pertama media audio visual gerak, yang kedua media audio visual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, lalu yang kelima media visual diam, yang keenam media visual semi gerak, yang ketujuh media audio, dan yang kedelapan media cetak. Yang di sini juga ada dari Gani mengkelompokkan jenis media pembelajaran ke dalam 7 kelompok. Yang pertama benda untuk didemonstrasikan, yang kedua komunikasi lisan, yang ketiga gerak cetak, yang keempat gambar diam, yang kelima gambar gerak, yang keenam film bersuara, yang ketujuh mesin belajar. Lalu di sini juga saya akan kesimpulan di sini, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam proses belajar yang lebih efektif dan efisien. Oke, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.